seperti itu harusnya pada saat itu pihak Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan itu langsung bisa mengcounter. Kenapa kok langsung bisa diprediksi bahwa dalam 5 tahun ke depan harga porang itu tidak beranjak dari harga seperti panen porang tahun 2022 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penonton Aksara Agro and Farm, kali ini kami berada di lahan baru di akhir bulan September ini, masih melanjutkan olah lahan. Jadi kami kemarin dari bawah olah lahan dulu baru ke atas, teman-teman. Nah, pada video kali ini kami ingin menyampaikan tentang ini, teman-teman. Saat 2022 ini harga porang jatuh, itu petani porang sudah kecewa tentunya. Nah, lalu bagaimana dengan harga porang dalam 5 tahun ke depan? Apakah akan tetap murah atau seperti apa? Jadi kami perlu menyampaikan ini dalam hal nanti menanggapi video podcast atau talk show yang teman-teman sudah tentu melihat antara salah satu pabrik porang dengan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan tentang porang, teman-teman. Nah, kami ingin menanggapi podcast atau talk show tersebut karena ada poin yang disampaikan, yaitu harga porang dalam 5 tahun ke depan itu akan tetap murah, teman-teman. Jadi ada satu hal yang perlu saya garis bawah di sini yang tentunya menjadi concern video kali ini, yakni salah satu PT tersebut itu menyampaikan bahwa jika dalam waktu 5 tahun ke depan itu Indonesia masih hanya mengekspor porang saja ke luar negeri tanpa belum ada pengolahan di dalam negeri sampai ke bahan baku hilirisasi, bahan jadi hilirisasi, itu harga porang tetap stagnan seperti ini dalam 5 tahun ke depan. Nah, lebih tepatnya statement dari pihak pabrik tersebut sebagai berikut. 5 tahun ke depan harga porang tetap relatif sama dengan tahun 2022 ini. Jadi setelah Indonesia bisa menyerap sendiri produk porang, baru nanti naik harganya. Tetapi itu tidak mungkin naiknya itu seperti tahun 2019-2020. Nah, harga seperti tahun 2022 ini karena kita hanya mengandalkan ekspor semata atau ekspor saja. Itu yang statement atau pernyataan oleh pihak pabrik tersebut. Nah, jadi kalau itu nanti ditelan mentah-mentah oleh petani, itu juga akan langsung menambah makin patah arang lah petani porang itu, apalagi yang baru merintis ya, apalagi yang beli bibit saat masih mahal-mahalnya di tahun beli bibit tahun 2021-2022, teman-teman. Nah, ada sudut pandang menarik yang ingin kami sampaikan dari Aksara Agro and Farm yang demikian, teman-teman. Ini kan yang bilang ini dari pihak pabrik, bukan dari pihak pemerintah. Nah, justru pemerintah yang mengakomodasi podcast atau talk show tersebut. Artinya pabrik menyampaikan secara luas melalui media sosial YouTube pada saat itu terkait prospek pergerakan harga porang itu bahkan dalam waktu 5 tahun ke depan. Yang anehnya menurut Aksara Agro and Farm, itu kok pabrik sendiri sudah bisa menentukan harga dalam 5 tahun ke depan, hanya sekedar membaca saat harga porang saat ini itu jatuh, kemudian dengan jika kita petani porang itu belum bisa mengolah porang sampai produk jadi, teman-teman, bahan jadi. Itu aneh, teman-teman. Nah, pada tahun kemarin itu juga ada pabrik tersebut melakukan podcast dengan Pak Dahlan Iskan. Tentu teman-teman juga nonton podcast atau talk show tersebut. Dan pada saat itu memang judul dari video dengan Pak Dahlan Iskan waktu sudah mewanti-wanti harga porang akan jatuh. Nah, itu juga salah satu video yang mirip persamaannya dalam hal kok sudah bisa ya diprediksi harga porang dalam waktu kurun bahkan 1 tahun sampai
5 tahun ke depan, teman-teman. Nah, dalam hal ini pemerintah harusnya lekas ambil kebijakan terkait harga porang. Minimal kebijakan pemerintah nanti salah satunya ada patokan atau benchmark atau batas minimum, harga batas minimum panen porang, agar petani porang itu tidak semakin patah arang setelah mendengar info dari pihak pabrik yang menurut saya itu sepihak. Kalau semata-mata harga itu ditentukan oleh pabrik dan justru malah katakanlah tadi dari Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan itu hanya mengakomodir podcast saja, menurut saya kok kurang terfasilitasi apa yang menjadi keluhan petani akar rumput di bawah seperti ini, teman-teman. Hendaknya dengan seperti itu harusnya pada saat itu pihak Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan itu langsung bisa mengcounter. Kenapa kok langsung bisa diprediksi bahwa dalam 5 tahun ke depan harga porang itu tidak beranjak dari harga seperti panen porang tahun 2022 ini. Nah, memang dalam hal ini sisi yang lain pemerintah di dunia porang itu sudah bagus dalam hal mensupport untuk pendaftaran GAP, registrasi lahan, kemudian GACC pabrik. Nah, dan yang agak dilema juga salah satu kampanye yang gembar-gembor tetap semangat tanam porang oleh pemerintah, yaitu juga diimbangi lah dengan kampanye tanda kutip kampanye terselubung, karena informasi seperti itu bahwa harga dalam 5 tahun ke depan seperti yang disampaikan salah satu pabrik porang itu tidak akan naik atau tetap stagnan di harga bawah seperti tahun 2022, itu tentu juga akan kayak tidak ada faedahnya kehadiran pemerintah itu terhadap dinamika porang. Nah, saya sudah membuat video beberapa hari yang lalu terkait jangan sampai ini nanti kejadian seperti cengkeh. Memang ada juga yang berkomentar bahwa kasusnya cengkeh itu berbeda dengan porang, betul. Tapi benang merah dari kejadian cengkeh maupun porang itu indikasinya itu apa? Yaitu pemerintah harusnya bisa berdiri, bersikap pas. Artinya pas di sini ya tidak memihak salah satu, artinya memprioritaskan juga petani, begitu pula mensupport industri dari porang itu sendiri, sehingga perkembangan porang di Indonesia itu bisa berkompetisi sehat dan kalau bisa lebih unggul dibandingkan negara kompetitor seperti Vietnam, Thailand, bahkan nanti ke Cina, Jepang seperti itu, teman-teman. Nah, kalau seperti teman-teman lihat di video podcast atau talkshow itu malah seakan-akan pemerintah turut berkampanye secara tersirat bahwa harga porang dalam 5 tahun ke depan itu malah diikrarkan secara resmi oleh pabrik tersebut. Nah, tapi ini perlu teman-teman jangan langsung memukul rata bahwa semua pabrik akan seperti itu. Cuman di sini saya menyampaikan atau mengomentari podcast tersebut bahwasanya itu jangan dipukul rata, dan teman-teman kalau masih ragu-ragu silahkan langsung mengkontak ke kontak person atau admin dari pabrik-pabrik. Jadi tidak hanya satu pabrik saja, teman-teman. Nah, semoga ke depan itu dari adanya podcast tersebut itu bisa menjadi acuan, bukan menjadi acuan tapi menjadi dasar oleh pabrik lain dalam hal nanti berkompetisi mendapatkan panenan umbi porang nantinya. Memang ancaman 2023 itu memang akan over kapasitas dari panen porang dikarenakan tahun ini masih banyak juga yang menunda panen umbi porangnya, teman-teman. Nah, kalau over kapasitas nanti tahun 2023 diimbangi dengan makin banyaknya pabrik yang mendapatkan GACC dari pemerintah, insya Allah akan terjadi keseimbangan. Atau bisa jadi kalau makin banyak mundurnya petani porang di rancah perporangan, yaitu juga akan mengurangi suplai sehingga akan terjadi keseimbangan atau balance dari panen porang di 2023 nanti, teman-teman. Nah, pada video selanjutnya nanti saya akan melanjutkan cerita juga tentang porang terkait ini, teman-teman. Masih menanggapi dari podcast tersebut, di mana
harga porang itu akan dipengaruhi oleh kualitas glukomanan. Nah, seperti apa nanti sudut pandang dari Aksara Agro & Farm? Nanti kita akan buatkan video setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.